Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPPMK TV. Saya Fahrul dan di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang cara pembuatan Twibbon di Adobe Illustrator. Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, ini adalah artboard atau papan seni kita yang akan kita buat di sini. Pertama saya akan buat bentuk lingkaran, kita pilih yang ellipse tool. Untuk membuat lingkaran yang sempurna, kita hanya perlu menekan tombol klik kiri pada mouse dan shift pada keyboard secara bersamaan dan kita drag segini mungkin kira-kira. Nah, setelah itu saya akan membuatnya menjadi setengah lingkaran. Struknya kita hilangin dulu. Caranya seperti apa? Saya akan membuat lagi rectangle tool, persegi panjang, yang akan menutupi setengah dari lingkaran ini. Ubah warnanya menjadi warna putih. Kita kembali ke selection tool. Kita klik dua-duanya dengan cara klik lingkaran dan tekan shift lalu klik perseginya. Ini kan sebenarnya ada dua bangun datar nih, lingkaran dan persegi panjang. Kita akan buatnya jadi setengah lingkaran yang si merah ini aja. Caranya ke Pathfinder, kita pilih yang minus front. Nah, jadi setengah lingkaran. Si persegi panjangnya menghilangkan setengah dari lingkaran yang tadi. Lalu, saya akan buat seperti struknya saja. Saya akan buatnya jadi lingkaran. Setengah lingkaran tapi seperti hanya struknya saja gitu loh. Gini deh. Saya akan buat lagi lingkaran. Saya posisikan, kita ubah warna dulu menjadi putih karena akan kita hilangkan. Nah, segini kira-kira. Nah, saya akan buat setengah lingkarannya kayak gini, hanya garis aja, tidak setengah lingkaran full warna. Seperti tadi, kita klik setengah lingkarannya dan si lingkaran ini, ke Pathfinder lagi dan pilih yang minus front. Nah, sekarang sudah jadi setengah lingkaran seperti ini. Lalu kita akan pertebal dengan menggunakan stroke merah lagi dan basic brush definition ini kita pilih yang 15 round. Nah, jadi besar. Setelah itu, saya akan membuatnya tidak siku-siku, tapi melingkar. Kita perbesar dulu. Kita pilih direct selection tool atau hotkey-nya di keyboard itu A. Nah, caranya perbesar, kita klik Alt, tahan Alt dan scroll ke atas, lalu kalau mau hand tool kita pencet spasi dan kita bisa gerak-gerakan seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Nah, kita zoom out lagi. Kita sudah membuat satu setengah lingkaran. Setelah itu saya akan membuatnya 6 setengah lingkaran. Kita geserin dulu keluar. Kita geserin dulu keluar biar punya space di sini. Kita copy menjadi 6 dan kita akan ubah masing-masing warnanya. Caranya kita tahan tombol Alt, lalu kita tekan ini, lalu drag ke sini. Jadi 2. Ini kita ubah menjadi warna biru mungkin. Jadi warna biru. Dan ini jadi warna kuning. Struknya juga warna kuning supaya tebal. Ini warna hijau. Lalu ini warna ungu mungkin. Nah, yang ini. Nah, dan ini warna oranye. Yang ini mungkin ya. Oke. Setelah itu saya akan membuat frame. Apa itu frame? Frame itu bingkai. Saya akan buat bingkai dengan cara merotasikan setiap setengah lingkaran yang ada. Pertama saya akan warna merahnya dulu, lalu warna hijau. Kita
kita singkirkan dulu supaya dapat space. Kita akan rotate dia menjadi segini. Kita ini warna apa nih? Warna merahnya kita kebawahin. Ini bar layer ini seperti di Photoshop. Kalau Photoshop tuh layer juga, tapi di bawah, tapi ini di atas. Oke, setelah itu warna kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih warna biru. Warna biru kita rotasi lagi di sini dan kita scale jadi lebih kecil. Nah, ini yang kurang lebih seperti inilah. Dan kita klik semuanya, terus kita kontrol G supaya berubah menjadi grup, sehingga kita bisa leluasa untuk memindahkannya. Kita kesinikan dulu. Nah, enaknya di Illustrator tuh setiap shape yang udah kita buat kita bisa ke pinggirkan dulu biar kita punya space untuk membuat objek yang lain. Selanjutnya saya akan membuat pita. Caranya kita buat shape lagi segini mungkin. Nah, scale. Saya ingin membuatnya warna kuning. Oh ya, perbedaan antara selection tool dan direct selection tool. Kalau selection tool atau hotkey-nya itu V, berpindah tempat, memindahkan tempat-tempatnya. Tapi kalau direct selection tool, kita bisa mengatur anchor atau pad yang ada di setiap sudutnya. Bisa berubahnya seperti ini. Kita bikin bentuk abstrak, itu pakai direct selection tool. Oke, kita kembali ke sini. Nah, setelah itu saya akan buat lagi, karena pita di sampingnya itu segitiga. Segitiga gimana sih bentuk pita? Ya bentuk pita gitulah. Gak ada ini, gak ada stroke. Ini juga gak ada stroke. Ini juga tidak ada stroke-nya. Nah, ini kita rotasi jadi 45 derajat, terus kita kesinikan posisi. Nah kan untuk itu seperti ini pinggirnya tuh. Seperti tadi kita klik ini, tekan shift dan klik ini, lalu ke Pathfinder kita pilih yang minus front. Nah, jadi kita mempunyai pita seperti ini. Oke, lalu kita buat lagi rectangle. Kita copy dulu, karena di ujung pita juga seperti ini. Kita rotasi. Nah, simpan di sini. Kita geser. Lalu kita buat di tengah-tengah pitanya. Antara ini kecilin dulu. Oke. Nah,
panjang dikit. Oke. Dan kita copy lagi untuk di bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu satu lagi untuk di tengah-tengah, tapi kita ubah bentuknya menjadi, kita pilih dari selection tool, kita klik sekali, kita ubah dari sini, ini ke sini, dan ini ke bawah. Segini mungkin ya, supaya tidak terlalu. Nah, begini. Kita geser si ininya ke sini. Oke. Kita geserkan lagi. Kurang lebih sudah jadi bentuk pitanya, cuma kita perlu sedikit bayangan bahwa si pita ini tuh dari atas ke bawah gitu. Kayak buat kotak kecil di sini. Kita piaskan warnanya menjadi abu-abu atau segini mungkin ya. Lalu saya akan copy, kita akan hapus karena kita akan membuat segitiga kecil, segitiga siku-siku. Nah, kita akan buat seperti ini. Jadi nanti ini seolah-olah seperti bayangan bahwa si pita itu dari atas ke bawah. Kita klik dua-duanya, kita ke Pathfinder, pilih yang minus crown. Nah, kita simpan di sini. Atur scale-nya. Nah, kita drag lagi, copy, kita rotate lagi, kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Dan bagian tengah yang miring ini, yang diagonal ini, kita pilih, kita simpan ke bawah, kita pilih ini, dan ganti warnanya menjadi abu-abu juga. Nah, jadi seolah-olah seperti pita kan. Oke, udah jadi pitanya. Kita akan satukan si pita ini dan si frame ini. Seperti tadi kita drag dan kita Ctrl G supaya jadi grup. Simpan di bawah. Ini kita simpan di tengah-tengah di sini. Ini agak terlalu besar, kita. Nah, sudah jadi. Mungkin kita bisa perpanjang sedikit. Oke. Nah, karena kita akan membuat Twibbon Hari Buku Nasional, saya sudah mendownload dari internet. Rekomendasi dari saya untuk download objek-objek atau logo-logo, saya biasanya ke website Freepik atau Adobe Stock. Nah, bukunya kita drag ke Illustrator. Nah, kita atur scale-nya segini mungkin. Oke, kita kecilin. Nah, setelah itu kita buat bayangan untuk si bukunya. Caranya kita buat shape lebih panjang. Kita rotate segini mungkin. Kita rotate lagi. Nah, kita simpan ini di paling bawah dan kita ubah warnanya jadi abu-abu. Kita panjangin. Nah,
Nah, begitu kira-kira untuk bayangannya. Lalu kita akan kasih tulisan di sini dan di sini. Ini kita cari buku. Nah, kita ubah fontnya. Saya akan gunakan Aldo. Kita scale-nya kita perbesar. Sini dan di sini nasional. Perbesar lagi, kita samakan. Nah, sudah jadi, tapi ini semuanya tuh PNG. Jadi jadi kita akan buat pinggiran sininya putih, tapi tengahnya tidak ada background. Caranya kita buat shape kotak. Nah, ini warna putih. Lalu shape ini kita ke bawah kan. Kita hilangin dulu supaya tidak mengganggu. Tapi kita pakai patokan sini. Setelah itu kita bikin shape lagi putih bulat lingkaran. Kita atur sehingga berada di tengah-tengah si frame ini. Sudah begitu kita ke bawahkan lagi sama. Nah, ini kan ada dua bangunan datar nih, lingkaran dan persegi. Kita pilih dua-duanya. Kita ke Pathfinder, lalu pilih yang exclude. Nah, sehingga yang tengahnya tidak punya background. Yang pinggirnya putih, tengahnya nggak ada backgroundnya. Sudah selesai, kita nyalakan lagi. Sudah jadi. Nah, untuk cara ekspornya, kita ke file, export for screen. Di sini kita bisa pilih tempat di mana teman-teman ingin simpan. Misalnya di sini kita export artboard. Tibanya jadinya seperti ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Postingan sebelumnya membuatan poster di aplikasi Corel Draw. Mungkin di postingan selanjutnya kita akan membuat tutorial di Photoshop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.